Kita geser nih ke wilayah Medan, Cekiders. Nih maling modusnya agak lain loh. Sebelum beraksi, si maling terlihat turun dari mobil. Kondisi ramai nggak ngaruh nih bagi si maling, Cekiders. Nyatanya, si maling tetap pede menggasak motor curiannya dari area parkir tuh. Zaman sekarang, kalau parkir motor jangan asal, Cekiders. Lengah sedikit saja, siapa yang tahu bisa jadi korban aksi curanmor berikutnya, Cekiders. Motor yang terparkir dengan minim pengawasan ini jadi sasaran empuk bagi pelaku curanmor. Tanpa susah payah, pelaku berhasil menggasak motor curiannya. Inilah rekaman CCTV di kedai makanan ayam goreng di Ilir Barat 1 Kota Palembang yang viral di media sosial. Awalnya pelaku memesan 2 bungkus potong ayam goreng. Saat karyawan kedai hendak menyerahkan pesanan, bukannya membayar, pelaku malah menakut-nakuti pegawai kedai dengan pistol yang ada di pinggangnya. Tidak hanya itu, pelaku juga meminta sejumlah uang kepada korban. Korban yang ketakutan terpaksa menyerahkan uang Rp100.000 dari laci kasir dan 2 bungkus ayam yang awalnya dipesan pelaku. Kami dari sofa ini, soalnya kami pegawai juga di sini. Baru kalau kalian tidak ngasih, aku keluarin senjata ini. Dikeluarinnya senjata itu? Tidak dikeluarin, cuma ditunjukin. Oh, ditunjukin. 100.000. Ya, duit 100.000 sama ayam. Pemilik kedai sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian setempat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV terlihat, pelaku masuk ke dalam masjid di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang. Pria tersebut lalu menuju ke arah tas yang ada di dekat pintu. Saat membuka tas mencari barang berharga, ada jemaah lain yang melihat tetapi mengira tas tersebut milik pelaku sehingga membiarkannya. Pemilik tas baru menyadari handphone dan uang tunai raib dicuri setelah selesai sholat dan melihat tas telah terbuka. Menurut keterangan pengurus masjid, pelaku merupakan warga sekitar masjid. Terus sholat, uang sholat dia mulai ambil api langsung keluar. Oh, itu tas jamaah ditaruh di belakang. Iya. Oh. Dari rekam CCTV itu Kenal nggak Pak pelakunya? Kenal nggak Pak dari rekaman CCTV itu? ya uang sinilah kenal. Kenal ya. Sudah sering Pak pelaku itu masuk ke masjid ini melakukan Sering. Meski pelaku diduga merupakan warga sekitar masjid, akan tetapi belum diketahui apakah korban telah membuat laporan polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selama 30 menit ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Sabrina Sila, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Banjir di Grobogan membuat mobil ambulans yang membawa jenazah dari rumah sakit terpaksa diangkut dengan truk towing untuk melintasi genangan. Sementara di Semarang, petugas NI bersiaga di rumah sakit untuk menolong pasien dan pengunjung dengan menggunakan perahu karet akibat banjir Kali Gawe yang belum surut. Mobil ambulan RS Yakum Purwodadi yang membawa jenazah didorong bersama-sama oleh petugas TNI dan karyawan rumah sakit ke atas truk towing yang disediakan Kodim 0717 Grobogan untuk membantu evakuasi di tengah banjir. Setelah melewati area banjir, mobil ambulans kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah duka. Pihak rumah sakit sangat terbantu karena tidak berani mengambil resiko ambulans menerjang banjir yang dapat berakibat ambulans mogok. Karena emang tidak bisa melintas? Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa sama sekali. Terus tadi upaya yang dilakukan dari pihak TNI gimana? Dari pihak TNI membantu mengevakuasi, menaikkan
ke Towing dibantu ada 5 anggota. 5 anggota. Di Semarang, petugas TNI Koramil 06 Genuk dengan menggunakan perahu karet membantu warga yang hendak menuju rumah sakit lantaran jalur Pantura Kaligawe masih tergenang banjir. Ketinggian genangan yang mencapai 80 cm, hanya kendaraan besar seperti truk yang mampu melintas. Kami standby-kan di sini, mereka juga sudah siapkan untuk akomodasi, tempat, serta buka puasa, sahur juga di sini. Sahur bersama pasien dan bersama dan dokter yang ada di sini. Hingga Sabtu sore, kondisi banjir di Jalan Kaligawe masih parah. Meski telah dilakukan penyedotan air melalui pompa, akan tetapi genangan air tidak kunjung surut. Dari Grobogan dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan disertai angin kencang di Pandeglang, Banten menumbangkan sebuah pohon kelapa setinggi 25 meter dan menimpa sebuah rumah warga. Angin kencang juga menerjang permukiman warga di pesisir pantai Dusun Parenggi, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, hingga menyebabkan puluhan rumah warga rusak. Sebuah pohon kelapa dengan tinggi 25 meter tumbang setelah diterpa angin kencang dan menimpa sebuah rumah warga hingga mengalami kerusakan parah. Tidak hanya itu, seluruh isi rumah juga rusak. Warga sekitar pun akhirnya bergotong royong membersihkan puing-puing rumah yang hancur tersebut. Beruntung saat kejadian seluruh keluarga korban tengah berada di luar rumah. Angin kencang juga menghantam permukiman warga di pesisir pantai Dusun Parengki, Desa Tasiwali, Supa, Pindrang, Sulawesi Selatan. Puluhan rumah warga rusak serta menumbangkan sejumlah pohon. Angin puting beliung ini muncul dari arah pesisir pantai dan menghantam permukiman warga. Tapi sebelumnya ada angin memang atau bagaimana, Pak? Tidak ada angin sama sekali, Pak, sebelumnya. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba saja ini, Pak. Nah, saat angin masuk di pemukiman itu terputar, Pak? Terputar kan? Iya, terputar itu. Nah, terus dia kena rumah-rumah warga ini, Pak? Iya, kena rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara pihak terkait masih mendata kerusakan yang terjadi akibat bencana angin puting beliung tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Wakatobi merusak sejumlah rumah di Pulau Wangi-Wangi pada Sabtu pagi. Bahkan 3 buah rumah di Desa Nelayan Bakti, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara ambruk ke laut. Salah seorang korban di Desa Nelayan Bakti menceritakan melihat angin berhembus kencang. Ia memanggil anak istrinya untuk segera meninggalkan rumah. Namun naas, sebelum keluar rumah langsung roboh ke laut bersama istri dan 3 anaknya, yang 1 diantaranya masih bayi. Istri dan ketiga anaknya selamat, namun mengalami trauma dan luka ringan. Warga berharap pemerintah bisa memberikan bantuan untuk memperbaiki rumah mereka yang ambruk. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.